apa yang dilakukan Pak Pres ketika peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda? Oh, dia mengunjungi Mancing. Bekasi. Mancing. Ya, apa salahnya itu? Lomba mancing. Di dalam pikirannya Pak Roy Suryo ini sangat ingin sekali menyingkirkan Mas Gibran gitu loh Pak. Lu Roy Suryo bangsat. Ini akun gue pasti diblokir sama TikTok nih. Gara-gara gue maki-maki dajal kayak lu. Angkat Bang, angkat. Pak Gibran menghadiri acara mancing bersama di Kali Gabus. Salahnya di mana? Emangnya dia salah bikin apa? Yang dipertanyakan ini salah apa? Enggak. Orang mancing kenapa? Itu kasihan Pak RT, kasihan Pak RW. Justru Wapres datang, Pak RT happy, Pak RW happy. Perlu saya informasikan bahwa Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, dan masyarakat yang ada di Kali Gabus, mancing gratis kemarin, semuanya senang kedatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita membahas Roy Suryo yang ketawa tiwi lagi ya di stasiun televisi, membahas Mas Gibran. Kemarin itu sempat memeriahkan acara mancing mania gratis di Bekasi ya. Dan menurut Roy Suryo ini salahnya di mana ya kan? Wapres Gibran menghadiri mancing, menurut Roy Suryo itu salah. Waduh. Wapres Gibran memeriahkan acara mancing mania gratis di Bekasi. Wapres Gibran di hari Sumpah Pemuda ikut lomba mancing di Bekasi. Roy Suryo hari Sumpah Pemuda mancing keributan di Boyolali ya. Benar juga ya. Coba seperti apa ya perdebatan mereka di stasiun televisi, kita tonton videonya bersama-sama. Apa ini? Banyak sekali anak muda yang hobi mancing saya ini. Ada. Oh, tapi kan nggak perlu seorang Tapi nggak Wapres mancing gitu. keribut. Itu jelas. Kemarin kita barusan memperingati 97 tahun Sumpah Pemuda. Ya. Tolong tampilkan datanya. Apa yang dilakukan Pak Pres ketika peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda? Oh, dia mengunjungi Mancing. Bekasi. Mancing. Ya, apa salahnya itu? Mancing? Lomba mancing. Apa salahnya? Kelasnya. Daripada Anda membuat mimbar rakyat Saya ada di berusaha sana, untuk saya makan. ada di sana. Kacau malah. Kacau Ini, dong. Kacau banget tuh Anda pemikirannya. diusir dari Boyolali kemarin. Saya kemarin. Anda itu pada tidak 30 disukai November oleh masyarakat Boyolali yang ingin memecah belah rakyat Indonesia dengan narasi-narasi jahat Anda. Saya kemarin. Diusir. 28 Anda diusir kan dari Diusir dari Boyolali. Ada itu. Mau membodohi masyarakat. Itu masalah pintar, cerdas. Kasihan sekali Anda. Masyarakat Boyolali itu pintar, Saya cerdas. jadi- Makanya Anda ditolak. Ya, nggak ada. Kepada masyarakat Boyolali, Nggak ada. Anda hebat. Nggak ada provokator ini. Nggak ada. Satu. Provokator diusir. Ikut acara Mimbar Rakyat. Mimbar Rakyat sukses. Anda diselenggarakan. memprovokasi di Mana ada mimbar rakyat sukses? Pindah di warung kopi. Yang hadir itu hanya berapa segelintir. Dan orang-orang tua yang dari bawah dari Jakarta. Yang nolak itu juga hanya beberapa segelintir. Oh, masyarakat Masyarakat Boyolali keseluruhan. Kepada masyarakat Boyolali, Anda memang hebat. Anda mempertahankan NKRI ini dari provokator seperti mereka. Ada kesalahan teknis, kami tidak bisa menampilkan. Oke, ya nggak apa-apa. Cuplikan. Yang jelas gini, 97 tahun Sumpah Pemuda yang harusnya itu gerakan oleh para pemuda. Tapi Gibran malah ikut lomba mancing. Pak Roy, apa salahnya gunanya? mancing? Masalahnya mancing apa? Loh, kan banyak kelas Wapres gitu loh. Salahnya apa? Salahnya apa? Kegiatan yang lebih Pak, salahnya apa? Emang kenapa? Pak, orang mancing kenapa? Itu kasihan Pak RT, kasihan Pak RW. Justru Wapres datang, Pak RT happy, Pak RW happy. Pak Roy ini gimana sih? Namanya Wapres. Ini pembodohan lagi. Pimpin. Inilah orang-orang yang mempunyai penyakit namanya Itu, mitomania. Pak Roy. Apa ini? Banyak sekali anak muda yang hobi mancing saya ini. Nggak ada. Oh, tapi kan nggak perlu seorang Tapi nggak Wapres mancing gitu. keributan kayak Pak Roy. 70 sekian triliun hanya
nggak dapat wapres kelas gini. Ya, salahnya apa? Salahnya apa? Nih, Apa salahnya mancing ya kan? salahnya nggak ada. Jadi, kalau kita melihat ya, di sini bohong. kalau kita melihat ini Saya nggak ke Boyolali, salah. diusir kemarin. Nggak ada. Kita melihat ya, mereka melakukan sesuatu Nggak ya, ada itu. untuk membuat ya Apa itu? perpecahan terhadap negara kita, anak bangsa kita di Desa Sawangan. Apa yang terjadi? Seluruh masyarakat Boyolali itu ya mereka memang Sawangan. Sawahan. Gara-gara itu dia budak. Lain dong. Budak ya? Sawangan lain. Betul nggak? Dia budak kan? Sawangan lain dong. Jadi Pak Roy, Apa ini? banyak sekali anak muda yang hobi mancing sama Nggak ini. ada. Oh tapi kan nggak perlu. Di dalam pikirannya Pak Roy Suryo ini sangat ingin sekali menyingkirkan Mas Gibran dari Ingin, nih ya ingin posisi sekali wakil lah. presiden saat ini, sehingga otaknya hampir gila, ya. Hampir Setiap mengsle. gerakan, setiap apapun yang dilakukan Mas Gibran selalu salah di mata Roy Suryo. Ya, selalu Yang saya salah terus. pertanyakan gini Pak Roy Suryo, kemarin itu wakil presiden yang kemarin itu pernah nggak dikritik sama rakyat seperti kamu mengkritik Mas Gibran? Di mana-mana itu presiden yang dikritik, bukan wakil presiden. Wakil presiden hanya membantu presiden. Kalaupun Betul. wakil presiden bisa kerja kayak Mas Gibran, itu merupakan udah bagus. Bagus. Yang kemarin itu wakil presiden seakan-akan itu nggak ada, ini nggak ada namanya sekali. Gitu loh Pak. Lu Roy Suryo bangsat. Ini akun gue pasti diblokir sama TikTok nih. Gara-gara gue maki-maki dajal kayak lu. Nih anjing denger ya. Lu kalau ketemu sama gue di jalan sepi, hilang anjing gigi lu semua. Sumpah hilang gigi lu anjing. Otaknya itu nggak dipakai cowok anjing. Gibran sekarang mancing jadi masalah. Lu pikir mancing apaan anjing, kriminal kayak lu? Enggak cowok, mancing itu hobi bangsat. Siapa juga bisa Hobi. mancing. Padahal lu kerjanya mancing keributan. Anjing lu, trio anjing. Angkat, Bang. Angkat. Roy Suryo, coba lihat videonya yang bener. Kadang-kadang ketawa ngeliat kritikan Anda. Wapres kita lah, begini begitu. Roy Suryo memperingati Hari Sumpah Pemuda terkhusus buat masyarakat Kabupaten Bekasi Tambun Utara, rakyat Indonesia gembira menyambut kedatangan Pak Wapres Gibran Rakabuming. Di situ Pak Wapres menunjukkan bahwa beliau itu merakyat, benar-benar mencintai rakyatnya. Jika memang dia diundang ada waktu, dia datang. Alhamdulillah datang. Di situ juga Pak RT gembira, Pak RW gembira, Pak Lurah gembira, Pak Camat gembira, semuanya rakyat Indonesia, bahkan terkhusus masyarakat Kabupaten Bekasi Tambun Utara Kampung Gabus gembira banget, luar biasa atas kehadiran Pak Wapres nyabak di kampungnya loh. Tapi salahnya di mana orang mancing? Memperingati Hari Sumpah Pemuda itu dihadiri oleh para pemuda, banyak para rakyat Indonesia. Jadi kalau ente bilang Pak Gibran menghadiri acara mancing bersama di Kali Gabus, salahnya di mana? Emangnya dia salah bikin apa? Yang dipertanyakan ini salah apa? Nggak ada salahnya, malah dibagusin. Luar biasa, wakil presiden yang merakyat itu bener lah. Yang milih wakil presiden atau Pak Presiden semuanya itu dari rakyat, semuanya dari rakyat untuk rakyat. Kok nggak boleh demin rakyatnya? Iya, tadi Pak Roy Suryo bilang kata sekelas Wapres. Kalau sekelas Wapres dia bergaulnya sama orang-orang itu penting-penting, mana tahu dia rakyatnya seperti apa. Iya. Gak tahu. Tapi kalau dia turun langsung
melihat masyarakat atau rakyat Indonesia dalam keadaan gembira atau keadaan bencana, dia turun langsung. Itu luar biasa. Iya, wapres yang luar biasa yang sangat merakyat di Indonesia itu Mas Gibran. Jadi salahnya di mana? Ketawa saya bener ngeliat TV, ngeliat ente pada mengkritik kayak gitu, ketawa, nggak nyambung, nggak masuk akal Rosuryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roy Suryo dan bapak-bapak semuanya. Saya sebagai ketua panitia mancing gratis Ketua di Kali panitia, Gabus guys. sebanyak 5 ton. Perlu saya informasikan bahwa Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, dan masyarakat yang ada di Kali Gabus, mancing gratis kemarin semuanya senang kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran. Jadi salahnya orang mancing didatengin wapres apa? Salahnya di mana? Kalau semuanya senang, semuanya happy, semuanya gembira, begitu antusias menyambut Mas Wapres, mengeluh-elukan Mas Wapres, mengidolakan Mas Wapres. Terus orang mancing salahnya di mana? Orang mancing salahnya di mana itu, Pak Roy Suryo? Bingung saya. Saya sebagai ketua panitia agak bingung kalau orang mancing didatengin wapres salah. Terus wapres salahnya di mana? Itu sih, Pak Rai. Jadi saya sebagai masyarakat dan sebagai ketua panitia, saya nanya juga, salahnya orang mancing didatengin wapres. Salahnya wapres itu di mana coba? Di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Kepala Panitia Pemancingan ya. Salahnya di mana seorang wapres, sekelas wapres mendatangi warganya yang sedang mengadakan lomba mancing ya? Salahnya di mana? Itu kan pertanyaannya ya. Dan menurut Pak Resuryo itu salah ya kan. Nah, saya kasih tahu Pak di mana kesalahannya ya. Yang pertama, karena Bapak Resuryo tidak diajak mancing, itu satu. Yang kedua, ya kan, harusnya Pak Resuryo adalah salah satu kandidat atau kontestan yang menjadi ataupun ikut lomba memancing tersebut gitu. Bila perlu ya, Pak Resuryo itu membawa pancinya itu buat nangkep ikan gitu loh Pak. Jadi biar pancinya kepake gitu Pak. Makasih. Percuma ngomong sama orang yang nggak waras itu percuma. Sing waras itu paham, sing nggak waras itu yo ngeyel. Mana ada mimbar rakyat sukses terus jelas-jelas rakyat Boyolali ya memvideokan bahwa mereka mengusir para gerombolan itu. Kok merasa pede sukses dari Hong Kong? Dari mana? Pindah nenggone warung kopi. Yang di Solo yang hadir cuma 10. Sukses dari mana? Karena mereka ini orang-orang gak waras. Yo, jadi ngomongnya semaunya dia. Iya. Kenyataannya yang waras ini paham, sih gak waras ngeyel. Betapa dia ngototnya seperti itu. Terus kentara kalau dia tuh gejala, ya. Jadi percuma ya ngomong sama orang yang stres itu percuma, ngomong sama orang yang nggak waras itu percuma. Nah, semua orang tahu sebenarnya, tapi kenapa kok nggak ditangkap-tangkap? Tapi coba kalau orang lain yang ngomong, bukan mereka, pasti mereka akan ditangkap. Seperti sebelum-sebelumnya, kenapa sih orang-orang ini kok nggak segera ditangkap? Pak Prabowo juga mengatakan cuma menyindir tok. Ya sudah tahu seperti ini didiamkan. Apakah ini ada konspirasi atau memang ada drama yang terselubung? Ya. Saya juga gemes juga ngelihat orang kayak gini ya. Semua, nggak hanya saya ya. Nah, itu nanti ada buzzer-buzzernya. Ternyata buzzer-buzzernya yang komen-komen itu akunnya bodong kabeh. Nah, jadi hati-hati guys. Ya nanti ada komen-komen itu semua buzzer-buzzer itu mesin itu, bukan orang. Karena akunnya bodong kabeh. Nah, ya. Paling ya cuman itu aja yang datang di Boyolali, di Solo, ya gerombolannya itu orang Solo nggak ada, orang Solo nggak ada yang datang.
Itu pun Nggak kalau ada. ada itu mungkin dulur keluarganya mereka itu yang stay di sini cuma 10 ekor. Di Boyolali nggak ada, malah diusir. Ya, diusir marah-marah. Yang ngusir ya dijelek-jelekin juga, marah-marah. Yo haknya orang Boyolali nggak mau didatengin oleh mereka-mereka. Pokoknya guys, dimanapun Anda berada, kalau ada gerombolan itu datang ke kota kalian, usir aja. Ya, diusir aja. Supaya nggak terprovokasi dengan kata-katanya yang sangat jahat. Ya, dia mencari segala cara supaya bisa memakzulkan Gibran. Padahal Gibran itu dipilih oleh rakyat. Betul. Sudah datang ke DPR, nggak digubris, cuma diterima aja. Nah, terus setelah itu nanti datang kemana lagi? Munyer golek kitab suci supaya mendukung dia. Kerasakti kali. Apalagi gitu loh. Ya, salam waras ya guys, itu mereka sudah kelihatan loh, kok nggak ditangkap atau gimana ya. Mohon izin videonya, dan semoga video saya ini tidak hapus oleh TikTok. Weh Roy Panci, saya mau kasih tau kau, kalau kau laki-laki berani, kalau kau laki-laki yang punya pengikut banyak, kau buka panggung di NTT sana atau di Kalimantan Ya. sini aja, kau buka panggung. Suruh buka panggung ke Kalimantan atau Kalau kau NTT. menjelek-jelekkan keluarga Bapak Jokowi, bajingan, saya mau kasih tau kau, kalau di daerah NTT atau di Kalimantan manusia model kayak kau, rombongan kau itu hadir, saya yakin kalian turun dari pesawat nggak bakalan keluar dari dalam bandara. Berani kalian keluar di pintu bandara, hancur kalian. Iya. Karena masyarakat kami orang NTT model manusia model macam kayak kalian itu, Roy Panci, Tifa, Rismon, Tompel, ke siapa itu bajingan tuh, model macam kalian nggak pakai. Mungkin kerja sebagai cuci WC, kloset aja orang nggak pakai. Karena kami NTT, kami orang NTT tidak pakai orang Berani nggak hatinya iblis. apa Rismon dan kawan-kawan di NTT ditantang ini? Roy Panci, Pak kau Suryo. beserta rombongan untuk kau itu, kalian itu manusia laknat, manusia tidak punya agama kalian itu. Kalian manusia laknat, manusia bajingan, manusia tolol, manusia brengsek kalian itu, manusia sampah kalian itu. Itu saya pesan, kalau kau laki-laki, kalau kau berani sama rombonganmu itu berani, buka panggung di NTT, jangan di daerah Jawa saja, buka panggung di NTT atau di Kalimantan sini. Ya, berani nggak Pak Suryo? Nasib saya itu cuma rakyat Ditantang, kecil, ya. jadi tidak bisa berhadapan langsung, berbuat langsung model macam itu. Andai saya bisa, dan untuk teman-teman konten kreator, kalau bisa, kalau andai video saya ini tidak dihapus oleh TikTok, sharekan video saya ini dan sampaikan kepada Roy Panci beserta rombongannya. Semoga video saya ini sampai di mereka, dan kalau mereka ada yang tidak terima, undang saya. Semua akan terbongkar, dan ini adalah wapres yang akan bisa dimaksudkan, dan ini jelas sudah tanda tanya sudah jelas, dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus terbuka, ya, tidak boleh menutup-tutupi lagi kecurangan atau kebohongan lagi. Oke ya, terima kasih. Ya, jadi tidak tepat kalau seorang Gibran itu. Oke teman-teman, saatnya kita melihat dagelan ya. Anggap saja ini hiburan rakyat ya. Oke, selamat menyaksikan hiburan rakyat dari Roy Suryo. Akhirnya kita percayakan menjadi wapres. Dia itu cocoknya jadi petugas
bukan partai, tapi petugas party. Oh, ini kaos yang lah. Senang-senang aja, petugas party. Iya. Dan kalau dalam cerita perwayangan, ya, bumi gonjang ganjing. Ini ada tokoh namanya Petro Cile. Petro Cile ini sukanya cuma bisa nyanyi lagu ciptaannya Mas Refli Harun. Hidup berat, dunia sesak, dunia gelap, fu fa fa, maksulin saja. Raya jelas, hidup gelap, dunia gelap. Dan dia itu sebenarnya pernah diusir oleh Banteng Ketaton. Dipecat dia. Jadi yang dipecat tuh tidak cuma tapi juga dia dipecat ya. Banteng Ketaton ini. Jadi dia udah dipecat. Alat peraganya kurang. Wayangnya sebenarnya ada gajah. Wah, anggap aja ini gajah. Anggap. Lah gajahnya hilang. Gajahnya copot. Ya. Jadi dia ngajak partai gajah. Ya, partai gajah partainya Mas Faldo. Tahu nggak artinya gajah? Nggak punya ijazah. Wah, gajah malah pernah menyerang Ka'bah. Ya, itu ada dalam Quran surat Al-Fil. Tapi kemudian sama Allah diturunkan burung ababil. Ya, jadi ngapain ngajak gajah? Gajah yang sekarang simbolnya terbelah kepalanya. Bentar lagi kepalanya dia juga akan terbelah. Oke, bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap. Terima kasih, Mas. Nah, teman-teman, seperti itu ya video kali ini yang saya upload ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jika teman-teman mempunyai komentar ataupun kritik saran, silakan tulis di kolom komentar selucu-lucunya ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.